Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Dan siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, KD kita selanjutnya yaitu adalah mengenai momentum dan impuls. Kemarin kita sudah membahas momentum dan impulsnya, dan sekarang kita memasuki mengenai tumbukan. Nah, sebelumnya, Ananda sekalian sudah pernah melihat orang menumbuk padi dengan lesung? Nah, sudah pernah? Itu bendanya ada berapa kalau untuk menumbuk padi? Apa saja yang dua itu? Silakan tunjuk tangan. Lesungnya dan tongkatnya. Nah, berarti di situ ada dua benda. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Jika di dalam lesung ada padi, dan supaya padi itu lepas agar menjadi beras, kita apakan? Nah, ditumbuknya dengan lambatkah, pelankah, atau dengan cepat? Dengan cepat, oke. Berarti kenapa sebuah kulit padi bisa cepat lepas dari berasnya? Berarti apa syarat terjadinya tumbukan? Ada gaya. Ada gaya boleh. Dan dipengaruhi nggak gaya yang cepat atau lambatnya? Iya. Jadi cepat atau lambatnya itu apa? Kecepatan. Nah, bagus. Kemudian, apa yang mempengaruhi tumbukan selain kecepatan? Massa. Oke, bagus. Adanya massa. Untuk menggali bagaimana tumbukan ini, coba Ananda semuanya mengamati modul yang ada di depan ini. Nah, modul yang ada di depan ini, di sini yang pertama terdiri dari petunjuk umum dan petunjuk khususnya. Kompetensi ini adalah seperti kompetensi dasar, tujuan dan indikator pembelajaran, dan kemudian ada pokok-pokok materi pembelajarannya, kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Kemudian ada latihan untuk Ananda semuanya membahas secara sendiri dan ada evaluasi. Di mana evaluasi untuk mengukur apakah Ananda benar-benar paham dengan materi ini. Kemudian kita lihat untuk petunjuk umum dan petunjuk khususnya. Petunjuk umumnya yang pertama yaitu adalah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua yaitu bacalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, bacalah dengan teliti materi yang disajikan dalam e-modul ini. Yang keempat, bacalah informasi pendukung untuk menambah wawasan Ananda sekalian. Dan yang kelima, kerjakanlah latihan dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Kemudian, latih keterampilan sains secara bersama dengan kedua atau tiga temanmu. Kemudian lakukan evaluasi capaian sesuai petunjuk dan kegiatan umpan balik sesuai petunjuk. Dan petunjuk khusus maksudnya adalah bagaimana cara kita mengoperasikan atau menjalankan e-modul ini sesuai dengan gambar
itu adalah menu home untuk kembali ke menu utama, dan kita bisa lihat fungsi dari tombol-tombol interaktif untuk penggunaan e-modul ini. Nah, kita masuk kegiatan pembelajaran lagi. Untuk menjawab pertanyaan kita, bagaimana tumbukan tersebut? Kita amati video tersebut. Coba di sini Anda amati videonya. Oke, kita amati 2 kali. Dari pengamatan tadi, siapa yang bisa mengemukakan pertanyaan mengenai video yang sudah diamati tadi? Oke, Ihsan, silakan Ihsan. Kenapa bola basket bisa memantul dalam waktu yang lama, Bu? Oke, kenapa bola basket bisa memantul dalam waktu yang lama? Kita bisa lihat tadi orang mendribel bolanya. Apakah waktunya lama? Memantulnya bisa lama? Nah, itu pertanyaan dari Ihsan. Siapakah Ananda yang bisa menjawab pertanyaan dari Ihsan tersebut? Oke, Ananda, silakan. Oke, Cinta, silakan. Karena dipukul secara terus-menerus, Bu. Bagus sekali, karena dipukul secara terus-menerus. Misalnya, kita pukul sebentar, tidak terus-menerus, apakah tetap memantul bolanya? Tidak. Oke, siapa yang bisa melengkapi jawaban Cinta? Silakan. Oke, Fiza, silakan. Karena bertumbukan dengan lantai, Bu. Nah, bagus sekali. Karena bertumbukan dengan lantai. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya konsep tumbukan tersebut. Kita sekarang masuk ke dalam materi. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pada peristiwa tumbukan antara 2 benda atau lebih, tumbukan di sana terjadi pada 1 benda saja. Iya. Nah, setiap tumbukan itu selalu dipengaruhi oleh 2 benda atau lebih. Pada tumbukan terdapat hukum kekekalan momentum. Kekal itu artinya apa? Kekal atau abadi. Pada peristiwa tumbukan itu dikenal dengan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini terjadi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Jadi, kalau ada gaya luar, gaya gesek atau gaya apapun itu, tidak berlaku hukum kekekalan momentum. Bukannya ada berapa? 3 jenis. Yang pertama adalah Tumbukan tak lenting. terus yang kedua. Tumbukan lenting sempurna. Ketiga, tumbukan lenting sebagian. Nah, jadi untuk tumbukan tak lenting ini, dia terjadi jika total energi kinetik sistem tidak tetap. Energi kinetik itu energi apa? Energi gerak. Oke, bagus sekali, yaitu adalah energi gerak. Oke, kedua, tumbukan lenting sempurna terjadi jika kehilangan energi kinetik. Nah, contohnya lenting sempurna itu apa? Nah, itu biasanya adalah sistem atom. Jadi, lenting sempurna ini jarang sekali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi, cuman hampir mendekati lenting sempurna. Cuman, dia tidak bisa sempurna. Oke, yang ketiga adalah tumbukan lenting. Sebagian. Ya, terjadi jika kehilangan energi setelah tumbukan. Pernahkah melihat benda peluru ditembakkan ke papan? Kemudian pelurunya diam di papan? Pelurunya nempel di papannya, itu yang disebut dengan tumbukan lenting sebagian. Jadi dia setelah kejadian tumbukan, maka dia mempunyai kecepatan yang sama. Oke, nah untuk membahas contoh-contoh ini, Ananda semuanya akan melakukan diskusi mengenai video yang telah disediakan. Jadi videonya ada 3. Nanti Ananda akan dikelompokkan menjadi 6 kelompok dan kemudian mendiskusikan video tersebut
Nah, di sini ada videonya juga. Masing-masing kelompok nanti akan memilih mau video 10, 11, atau 12. Terserah, tapi dalam kelas ini harus dipilih antara ketiga video tersebut. Oke? Misalnya, kelompok 1, 10, ini 11, ini 12, yang di belakang boleh 10 lagi, 11 dan 12, sampai di situ paham? Oke, setelah kita amati video ini, nanti Ananda semua langsung membentuk kelompok. Oke, Ananda semuanya, waktu diskusinya sudah habis. Nah, jadi waktunya Ananda semua presentasikan hasilnya ke depan. Kelompok siapa yang bisa silahkan tunjuk tangan? Ya, kelompok 2 mau? Silahkan ke depan bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kenapa? Peristiwa tersebut dikategorikan sebagai peristiwa tumbukan lenting sebagian karena sebuah bola elastis jatuh bebas dari lantai, maka akan terjadi tumbukan antara bola dengan lantai. Dari video, terlihat bahwa bola memantul dengan ketinggian yang lebih rendah dari sebelumnya. Hal ini terjadi karena energi kinetik yang dimiliki bola pada awal terjatuh berpindah sebagian pada lantai, sehingga semakin lama pantulan menghasilkan ketinggian yang semakin kecil. Peristiwa pada video sesuai dengan teori yang dimiliki oleh subbab mengenai tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, beberapa energi kinetik akan diubah menjadi bentuk lain, sehingga energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar dibandingkan energi kinetik setelah tumbukan. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua benda merupakan tumbukan lenting sebagian. Baiklah, hanya itu hasil diskusi kami.
Oke, ada tambahan dari teman-teman? Silahkan, jika ada tambahan untuk kelompok yang tampil, silahkan tunjuk tangan. Oke, silahkan. Baiklah, saya akan menambahkan peristiwa pada video sesuai dengan teori yang dimiliki oleh subbab mengenai tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, beberapa energi kinetik akan diubah ke dalam bentuk lain sehingga energi kinetik sebelum tumbukan akan lebih besar dibandingkan dengan energi kinetik sesudah tumbukan. Bagian besar tumbukan yang terjadi antara dua benda merupakan tumbukan lenting sebagian. Itu tambahan dari saya. Udah oke, bagaimana tambahan dari temannya? Bisa diterima? Silahkan kita beri aplaus kepada kelompok yang tampil. Kelompok yang tampil silahkan duduk. Nah, tadi dibahas mengenai tumbukan lenting sebagian oleh kelompok yang tampil. Jadi, intinya di sini adalah tumbukan lenting sebagian itu merupakan. Jadi, saat dia bertumbukan, misalnya ini adalah plastisin, kemudian ini adalah bola, kemudian dia saling bertumbukan pada saat plastisin tidak bisa lepas dari bola. Itulah yang disebut dengan tumbukan lenting sebagian. Nah, jadi di sini kecepatan benda, kecepatan plastisin dengan kecepatan bola menjadi sama. Itulah yang disebut dengan tumbukan lenting ya sebagian. Udah sampai di sini paham? Nah, jadi berakhir dari setelah kita berdiskusi, kemudian setelah kita menampilkan presentasi oleh teman kelompok yang tampil, maka di sini pembelajaran kita selesai. Diharapkan Ananda semuanya bisa paham apa yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk kedepannya, untuk pertemuan selanjutnya, tolong dibaca lagi materi selanjutnya. Jadi kita bisa juga untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.